Perkenalkan, nama saya Nadira Edi dari kelas Petik D Universitas Negeri Makassar. Pembahasan yang akan dibahas yaitu kriptografi. Kriptografi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dasar kriptografi. Yang kedua, mode operasi dalam blok chip hard. Kriptografi terdapat dua konsep utama, yakni ekskripsi dan diskripsi. Ekskripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awal dengan menggunakan algoritma tertentu. Dekripsi adalah kebalikan dari ekskripsi, yaitu mengubah kembali bentuk samar tersebut menjadi informasi awal. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan diskripsi adalah kunci yang sama. Yang kedua, algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan diskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Sedangkan berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses, maka algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama algoritma blok chip hard. Informasi atau data yang hendak dikirim dalam bentuk blok-blok besar, misal 64 bit, di mana blok-blok ini dioperasikan dan fungsi enkripsi yang sama dan akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok-blok yang berukuran sama. Dua, algoritma stream capture. Informasi atau data yang hendak dikirim dioperasikan dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil atau byte atau bit. Biasanya satu karakter persatuan waktu proses menggunakan transformasi enkripsi yang berupa setiap waktu. A. Kriptografi. Yang pertama, dasar kriptografi. A. Teori kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Menurut Bruce Skinner dalam bukunya Applied Cryptography, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dari seni menjaga message agar tetap aman atau secure. Prinsip-prinsip yang mendasar kriptografi yakni yang pertama, fidelity atau kerahasiaan, yang kedua data integrity atau keutuhan data, yang ketiga authentication atau keotentikan, yang keempat non repudiation atau anti penyangkalan. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. Yang pertama, plain text atau M adalah pesan yang hendak dikirimkan atau berisi data asli. Yang kedua, chip hard text atau C adalah pesan terekskrip atau tersandi yang merupakan hasil ekskripsi. Yang ketiga, enkripsi atau bagian E adalah proses pengubahan plain text menjadi chipper text. Yang keempat, deskripsi atau fungsi D adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ekspresi teks menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. Yang kelima, kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. B. Algoritma simetris dan asimetris. Yang pertama, algoritma simetris. Algoritma simetris atau symmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci ekskripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single gate algorithm. Kelebihan. Yang pertama, kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik. Yang kedua, karena kecepatannya yang cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real-time. Kelemahan. Yang pertama, untuk tiap pengirim pesan dengan penggunaan yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. Yang kedua, permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut key distribution problem. Contoh algoritma Diffuse
Camellia. Dua algoritma asimetris. Algoritma asimetris atau asymmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci ekskripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Kelebihan. Yang pertama, masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. Yang kedua, masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Kelemahan. Yang pertama, kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. Yang kedua, untuk tingkat keamanan sama. Kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Contoh algoritma. Yang pertama, RAS, yang kedua DAS, yang ketiga L-gamma. C. Block caper dan sistem caper. Maka algoritma kriptografi dapat dibagi menjadi dua bagian yang utama, yaitu yang pertama block caper. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu. Yang kedua stream caper. Algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu byte. Kedua, mode operasi dalam block caper. Yang pertama, Electronic Code Block atau ECB. Pada mode operasi ECB, sebuah blok input plaintext dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext. Sifat-sifat dari mode operasi ECB: yang pertama, sederhana dan efisien. Yang kedua, memungkinkan implementasi paralel. Yang ketiga, tidak menyembunyikan pola plaintext. Yang keempat, dimungkinkan terjadi adanya activist attack. B. Cipher Block Cairn atau CBN. Pada mode operasi ini, hasil ekspresi dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil ekspresi selanjutnya, atau ekspresi sebelumnya menjadi feedback pada ekspresi blok saat itu. Jadi, tiap blok ciphertext berkandung bukan hanya pada blok plaintext-nya, tetapi tergantung pada pola blok-blok plaintext sebelumnya. Sifat-sifat dari mode operasi C. Yang pertama, lebih aman dari activist actors dibandingkan mode operasi ECB. Yang kedua, error pada suatu ciphertext dapat berakibat parah. Yang ketiga, menutupi pola plaintext. Yang keempat, implementasi paralel belum diketahui. Pemaparan materi saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan dan selamat malam.